dari HP bisa, Pak. Oke, ini udah saya rekam. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Pak Rizky, teman-teman dari kelompok 3B dan 4B, ataupun dosen-dosen yang mungkin bisa hadir dalam presentasi tugas kelompok kolaborasi dari beberapa mahasiswa. Yang mana proyek ini yang dibuat adalah proyek berupa hotel dengan beberapa target produk yang harus dipenuhi. Nah, eh, mungkin nanti teman-teman bisa ada host untuk membuka presentasinya. Nanti ada yang menjadi mempresentasikan. Habis itu untuk poin berikutnya bergantian untuk menjelaskan. Nah, saat sesi pertama ini mungkin kesempatannya kita berikan kepada kelompok 3B dengan ketuanya adalah Kevin. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada kelompok 3B yang di-lead oleh Kevin untuk mempresentasikan hasil dari tugas kolaborasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Atau diwakili, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Remy Atfa dari kelompok 3B yang mewakili untuk proses moderator kelompok ini. Terima kasih atas waktunya dari Pak Irwan yang telah memberikan waktu untuk presentasi saat ini pada kelompok kami. Mohon untuk Mbak Cindy kalau ada presentasikan PPT-nya, boleh? Oke. Kami akan jadi kelompok 3B akan mempresentasikan pembangunan hotel bintang 4 dengan 8 lantai di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Yang di sini kami menganggotakan Kevin Zaki Duhua Gea, Arta Sastasiaan, Narisa MC Mamora, Cindy R. Sipayung, Ricky Jadianti Riyadi, Depot Anjali Bermute, Raimi Atfa, dan Joshua Sihombing. Selanjutnya di sini ada poin-poin yang akan dibahas, yang mana akan dibahas oleh Kak Arta. Mbak Arta, dipersilahkan. Mohon maaf Pak, kayaknya Mbak Arta lagi ada kendala, jadi saya ambil alih aja dulu. Baik, silakan. Selanjutnya itu metode dan tools yang dipakai. Lanjut. Di sini kami menggunakan tools atau metode yaitu Revit, AutoCAD, Google Earth Pro, Redesign, dan Lumion untuk renderingnya. Lanjut. Hal yang melatar belakangi pembangunan hotel ini yaitu adalah Brastagi sebagai suatu kota yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, dikelilingi oleh Gunung Sibaya dan Sinabung yang megah. Brastagi menawarkan pengalaman yang unik untuk wisatawan yang menjadi ketenangan dan kesejukan alam daerah pegunungan. Dan beberapa tahun terakhir ini popularitas Brastagi dengan wisatanya terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan yaitu 15% per tahun. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, Brastagi diharapkan pada tantangan dalam menyediakan akomodasi yang memenuhi ekspektasi wisatawan. Hasil survei menunjukkan bahwa 68% wisatawan menginginkan hotel dengan fasilitas dan layanan lebih baik, menandakan adanya permintaan pasar yang belum terpenuhi.
Dengan pembangunan hotel bintang 4 dengan 8 lantai di Brastagi merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan akomodasi berkualitas tinggi dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Hotel ini akan menawarkan berbagai fasilitas modern, termasuk ruang konferensi berkapasitas besar dan fasilitas wellness yang memanfaatkan sumber daya lokal seperti air panas alami. Brastagi dengan kota pegunungan Indah Karo berjarak 66 km dari Medan, memiliki ketinggian 1.300 meter, dikelilingi dengan pegunungan bukit barisan yang spektakuler. Topografi Brastagi didominasi dataran tinggi yang bergelombang, lembah hijau yang subur, perbukitan yang menjulang. Landscape ini dibentuk dari hasil aktivitas vulkanik gunung sebanyak 2,212 meter dan sinabung 2.460 meter menjadi landmark. Brastagi memiliki topografi berbukit yang menciptakan mikroklimatik unik. Hal ini menyebabkan variasi kondisi yang lereng bukit seperti sisi timur laut yang hangat dan kelilingi dan kering dibandingkan sisi barat daya. Aliran angin lokal juga membentuk mengatur suhu dan kelembapan. Kombinasi faktor-faktor ini termasuk ketinggian, topografi, dan pola cuaca menjadikan Brastagi ideal untuk pertanian, khusus tanaman hortikultura sebagai buah-buahan sayuran telah menjadi ciri khas ekonomi daerah tersebut. Iklim tropis dari Brastagi yaitu sejuk dan nyaman sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 18 sampai 25 derajat Celcius. Dengan malam hari mencapai suhu 15 derajat Celcius dan siang harinya mencapai lebih dari 28 derajat Celcius. Kelembapan udara tinggi yaitu 80 sampai 90%. Cocok untuk bersantai dan menikmati alam, digambarkan sebagai tipikal glorious dengan langit biru cerah dan sinar matahari yang melimpah, terutama selama musim kemarau yang berlangsung dari Mei sampai September. Curah hujan tahunan di Brastagi cukup tinggi, rata-rata mencapai 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Hujan sering turun di sore hari atau malam hari, menciptakan pemandangan kabut tipis di pagi hari. Berikut sedai perisan yang telah dianalisis. Lanjut. Musim di Brastagi dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama pada tanggal 21 Desember sampai 20 Maret, musim itu musim hujan. 20 Maret hingga 20 Juni yaitu musim kurang basah. 21 Juni hingga 20 September yaitu musim hujan, dan 20 September hingga 20 Desember masuk musim hujan. Cuaca selama musim hujan 21 Desember hingga 20 Juni yaitu termasuk glorious changeable, yaitu cerah dan berubah-ubah secara teratur. Cuaca seringkali cerah dengan sedikit awan atau kadang-kadang hujan. Cuaca selama musim kurang basah yaitu 21 Maret hingga 20 Juni termasuk masih lembab dan hangat, tetapi biasanya sedikit lebih kering daripada musim hujan. Cuaca kadang-kadang berawan atau cerah. Temperatur rata-rata berkisaran 16 sampai 24 derajat Celcius, sementara suhu maksimum rata-rata berkisar antara 24 sampai 25 derajat Celcius sepanjang tahun. Dan anginnya biasanya tenang, kadang-kadang berembus, tetapi jarang sekali angin kencang. Ini mencerminkan kondisi yang relatif stabil dan sejuk. Keadaan cuaca biasanya berawan dengan kabut dan embun. Ini menunjukkan bahwa meskipun sering dan awannya, tetap kadang-kadang matahari bisa terlihat. Selanjutnya itu konseptual desain. Konseptual adalah tahap awal dalam proses desain arsitektur, berfokus pada pengembangan ide dan gagasan utama untuk mengubah bangunan. Untuk konseptual desain pembangunan hotel 4 dengan 8 lantai ini di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo antara lain. Yaitu di lantai dasar terdapat lobi menggunakan ukiran dan desain uras sebagai aksen, resepsionis dengan latar belakang pemandangan Gunung Sibayak, restoran, cafe shop, toko souvenir, area informasi wisata, dan toilet umum. Di lantai 2 terdapat ballroom dengan kapasitas 3.000 orang, 3 orang pertemuan, dan pre-function area dengan pemandangan kebun. Di lantai 3 pusat kebugaran, pelatihan modern, spa, kolam renang indoor, atau suasana ruang uap yang berama Brastagi. Lantai 4 sampai 7 untuk tamu dengan kamar 40 kamar 32 meter persegi, 20 kamar 38 meter persegi, 10 suite junior 50 sampai 10 suite eksekutif 75 meter persegi. Untuk arsitektur dan desain interior yang terinspirasi budaya
Karo di Hotel Bintang 4 Bestagi antara fasad bangunan antara berbentuk pelana dengan sudut curam, penggunaan ornamen bukan karo, dinding eksterior menggunakan kombinasi batu alam, jendela besar dengan bingkai kayu ukir, lobi langit-langit tinggi dan struktur kayu, pilar-pilar besar dihiasi ukiran karo, lantai menggunakan pola geometrik khas karo, meja resepsionis terbuat dari kayu utuh dengan ukiran tradisional. Koridor memiliki karpet dengan motif anyaman bambu, dinding dihiasi foto-foto pemandangan dan tanah karo, pencahayaan menggunakan lampu gantung berbentuk keranjang tradisional. Area restoran memiliki makanan terbuka dengan konsep tradisional, menu pada tradisional, booth privat terbentuk miniatur rumah adat karo, meja makan dari kayu utuh, ornamen dinding berupa peralatan pertanian, dengan kamar tamu, headboard tempat tidur dengan ukuran karo, lukisan foto besar menggunakan beras tagi, furnitur menggunakan kayu lokal, tirai dan bantal aksen menggunakan motif ulos karo. Ada beberapa seperti bar dan lodge, bar konten dengan panel ukuran karo, kursi dari bangku tradisional, restoran, dan di area makan terbuka dengan konsep lesung tempat menumbuk padi, buat privat terbentuk miniatur rumah karo, meja makan dari kayu utuh, ornamen dinding berupa peralatan pertanian, dalam room pintu masuk besar dengan ukuran gerga, langit dengan pola-pola anyaman bambu, panel akustik, dinding dengan motif ulos. Fasad bangunan, atap berbentuk dari pelana, sudut curam rumah mirip dengan ada silau jabu, penggunaan ornamen ukuran kargo pada balkon, dinding eksterior menggunakan kombinasi batu alam, jendela besar dengan bingkai ukir untuk menghasilkan pemandangan lobi, langit-langit tinggi dengan struktur ekspos, pilar besar dihiasi ukiran karo, lantai menggunakan pola geometris khas karo, meja resepsionis terbentuk dari kayu utuh dengan ukuran tradisional. Next. Selanjutnya. Oh, Baik, selanjutnya bisa dilanjut. Hasil ya. desainnya seperti apa dari penjelasan analisa dan konsep tadi? Baik, Pak. Selanjutnya boleh Mas Kevin untuk share screen yang desain arsitekturnya. Izin di sini, Pak, kami membuat desain konsep yang kayaknya konsepnya nggak terlaksana karena kami kekurangan arsitektur, ya. Jadi kami kelompoknya semua teknik sipil, jadi nggak terlalu konseptual kayak penjelasan tadi. Oke, nggak apa-apa, lanjut ya, dijelasin aja. Nah, Nah, di sini kami membangun hotel bintang 4 dengan jumlah lantainya 8, dengan di bagian belakangnya kami bikin ada beberapa kolam kecil dan kolam renang untuk sebagai aksen dari tanah karo. Sebagian mungkin ada tempat air panasnya dan di belakang ada pegunungan yang nampak dilihat pada screen berikut. Boleh Mas Kevin bagian depannya? atau renderannya aja, renderan depan, belakang, pakai renderan aja, nggak usah diputar. Oh, baik Pak. Oke aja. Nah, ini bagian depan ya. Iya Pak, bagian depannya kayak Oke.
Nah, jelasin dulu bagian depan, jelasin bagian belakang nanti. Boleh teman-teman yang mau jelaskan rendernya, Mas Riki? Oh ya baik. Ya di sini eh, saya menggunakan eh, dalam tools tadi saya menggunakan Lumion aturannya. Jadi karena keterbatasan device jadinya saya menggunakan Twinmotion dari produk Unreal Engine. Jadi pada bagian depan saya berikan efek-efek lumen dan juga ada bisa saya share screen biar ada belum bisa share screen ya. Oh, baik. Di sini saya berikan apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Ya, sudah. ya. Baik, baik, baik. Lanjut, lanjut. Jadi di sini saya menggunakan Fusion dengan detail-detail kaca dan juga eh, detail rumput sebagai tambahan estetika dari pemandangan dari bangunan ini dan juga ini, pada bagian depan itu saya gunakan rumput rumput lobby di bagian atasnya, bagian sini. Dan juga pada bagian depan saya juga berikan lampu untuk pada bagian malam harinya untuk kelihatan cerah. Eh, Detail-detail tadi yang dijelaskan untuk suasana tradisional itu tidak sempat saya buat dikarenakan keterbatasan device dan juga waktu. Oh, boleh saya potong sebentar? Ya boleh Pak. Eh, Coba jelasin secara secara general dulu aja fasadnya, nanti teman-teman bisa jelasin denahnya. Jadi denah untuk menjelaskan. Dari denah kan bisa dilihat tuh bagaimana grid strukturnya, bagaimana pembagian ruangnya. Jadi fasadnya dijelaskan aja dulu. Nanti habis itu jelasin denahnya. Denahnya ada kan? Ada. Nah, iya. Fasadnya diceritain dulu, habis itu lanjut ke denah. Baik, tampak depan seperti ini bangunan dari Hotel Brastagi dengan eh, konsep modern tradisional. Dan juga kita berikan lantai sebagai lantai granit. Setelah itu eh, mungkin kita akan masuk ke dalam. Baik, pada bagian lobby bisa kita lihat terdapat beberapa ruangan, yakni ada ruang tunggu, ruang minum, dan juga tempat duduk dan resepsionisnya. Pada bagian lantai 2 itu terdapat ya, Nah, yang untuk bagian dalam pakai denah aja, gambar 2D aja nggak apa-apa. Nah, oh gitu. ya nggak apa-apa. Nah, Untuk gambar denahnya mungkin kawan-kawan yang lain bisa share nah. karena agak ngelek laptop saya. Baik, Pak. Mungkin karena keterbatasan tadi ya, Pak.
jadi makanya kurang. Ya nggak apa-apa, pakai gambar 2D aja yang denahnya. Sambil diceritain nanti untuk menunjukkan visualisasinya boleh, nggak usah apa namanya 3D yang diputar-putar, tapi visualisasi gambar 3D yang nggak dirender juga nggak apa-apa. Ataupun kalau belum dirender ya, kalau udah dirender renderannya, kalau belum dirender ya bukain SketchUp-nya aja kok. Silakan denahnya dulu, jadi ceritanya lewat denah aja dulu. Oke, Pak, Mas Kevin, tolong buka link yang dikirim di grup kecapnya. Izin, saya aja share screen biar saya. Izin, apakah kelihatan? Ya. Berikut Pak, tampak depan dari hotelnya. Oke. Nah, itu denah lantai satu. Oke, nah ini bisa diceritain dari sini aja. Kita masuk dari lobby, ketemu lobby, ke kanan kemana, ini kemana. Baik Pak, di sini kami dari depan sini masuk ketemu dengan resepsionis atau lobby. Hmm. Yang sudah itu telah di sebelah kirinya, di sini ada ruangan untuk menunggu atau dijadikan sebagai ruang untuk beristirahat, duduk, ngobrol di sini untuk Ya, tamu. oke. Itu namanya lounge ya. Ya, Lobby lounge. berarti masuk lounge, oke. Sebut belakang dari resepsionis ini menjadikan hall, Pak, yang bertemu nanti dengan belakang daerah belakang Oke, sket. oke. Terus? Dari
apa nih bisa naik tangga atau lift. Kami sediakan lift 2 sebelah kanan sebelah kiri. Di sini ada tangga untuk bawa ke basement. Di sini ada toilet kami sediakan 2. Oke. Selanjutnya di lantai 2 Dibedain aja. Jadi lantai dasar, lantai ada basement nggak? Basement, nanti baru lantai tipikal. Yang kamar-kamar kan tipikal. tipikal ya Pak. Ini, Pak. Di lantai tipikal atau basement. Lantai 2. Hmm. Sini kami menyediakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 2, 16 kamar. Yang mana di tengah-tengahnya itu koridor. Dan bisa di sini kami sediakan sebelah kanannya itu ruang rapat. Disediakan ruang rapat dan di sini kami sediakan toilet umumnya. Hmm. Dan di lantai 2 sampai lantai 8 kami samakan gitu, Pak. Oke, tipikal ya. Tipikal ya, Pak. Oke. Potongannya Berarti ada basement 1 ya. ada, Pak. Ada basement di satu. Ini digunakan untuk staf atau petugas untuk letakkan bahan-bahan peralatan yang pakai. Terus potongan B-nya. Nah, di basement di sebelah dekat belakang kami letakkan ada sebuah auditorium atau tempat uh, Amphitheater. webinar ya, Pak, belajar. Oh, amphitheater ya. Kayak Teater bioskop ya, gitu. Hmm. bioskop gitu, Pak. Oke. Tempat luar. Ikut di di sini ada ruang resepsionis dan masuk di sini kayak ruang tunggu gitu, Pak. Oh ya, yang lounge tadi ya. Ya, lunch tadi dan di sini ada kami letakkan lift atau tangga sebelah sini. Bisa. Oke. Konsep strukturnya bisa dijelasin? Kalau ininya saya udah paham. Konsep struktur dijelaskan oleh Mas Kevin, Pak. Ada Mas Kevin? Silakan. Izin apakah suara saya selalu kedengaran? Oh, oke, Dengar. dengar. Ah. Oke, baik. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang konsep struktur yang dari model yang kami rencanakan. Di sini kami memodelkannya ini menggunakan Autodesk Revit, yang dimana terlebih dahulu stepnya itu kami akan membuat section dari SketchUp untuk mendapatkan denahnya untuk melihat. Lalu dengan bantuan AutoCAD kami membuat marking untuk perletakan kolom sehingga kami dapat memetakan
titik-titik kolom ada di mana. Nah, mungkin pada perspektif 3D-nya bisa dilihat. Di sini kami menggunakan fondasi pile cap, di mana disupport oleh tie beam untuk mengikat dan menambah kekakuan daripada masing-masing fondasi. Dan untuk basement, kami menggunakan dinding shear wall, di mana dinding shear wall ini sangat efisien untuk menahan timbunan atau tanah yang berada di sekitarnya. Nah, untuk dimensi dari masing-masing struktur sendiri, kami menggunakan tipikal dikarenakan di sini eh, analisa kekuatan atau kemampuan dari elemen struktur ini dapat diabaikan. Jadi kami memodelkan berdasarkan pendekatan secara eh, mungkin preliminary design menurut SNI. Lalu dari sini kami dapat membuat denah, pertama denah kolom, titik-titik kolom eh, yang dapat dibuat dari potongan-potongan dari SketchUp tadi dibuat gridnya, lalu kami mendapatkan pola kolom seperti pada gambar di atas, pada gambar di layar, ada denah balok, lalu setelah itu kami memodelkan tulangan dari kolomnya, kolom dengan balok seperti pada sini. Floor to floor berapa ya? Floor to floornya? Gimana, Pak? Floor to floornya berapa tingginya? Sebentar, Di potongan aja, di potongan tadi ada tuh. 3380, Pak. Oke. Sebenarnya itu kependekan sih untuk ukuran gedung, tapi nggak apa-apa. Ya. Nanti saya coba jelasin. Selanjutnya dari model ini kita langsung dapat mengenerate ya, dapat mengenerate beberapa section secara otomatis, baik itu potongan 1, potongan 2, potongan 3, dan potongan 4. Lalu dari potongan tersebut kita dapat mendetailkan tulangan, baik itu tulangan kolom maupun balok. Di sini kami sudah mencoba mendetailkan salah satu elemen kolom, di mana kita menggunakan kolom ukuran 60 kali 60 dengan jumlah tulangan 1, 2, 3, 4, 1. Arah X ada 6 dan arah Y 6 kali 5. Nah, dengan ukuran seperti ini, kami dapat memvisualisasikan 3D atau dari 3D tulangan dari elemen kolom ini, di mana di sini kita membuat elemen kolom menjadi lebih transparan agar kelihatan tulangannya. Nah, setelah itu, untuk baloknya, di sini kita memodelkan salah satu tulangannya, di mana kita memotong salah satu elemen struktur dan mendapatkan bentuk balok T. Balok T ini adalah balok interior, di mana balok interior ini dikarenakan secara konstruksinya akan dicor secara monolit dengan plat lantai, maka dia berbentuk balok T. Lalu dengan detail penulangan seperti pada gambar, dengan ukuran 60 dikali 30. Betonnya kualitas Lalu, berapa? K berapa? Beton? di sini direncanakan ke 300, Pak. Oke, sip. Oke. Lalu dengan menggunakan tebal plat 200 mm atau 20 cm, lebar bawah itu 300 dan lebar tingginya itu 600. Lalu setelah itu dari potongan ini kita dapat melihat potongan memanjangnya seperti pada gambar berikut. Di sini kita dapat melihat perspektif atau bagaimana sih visualisasi dari penulangan balok pada balok yang ditinjau. Lalu di atasnya ini ada gambar visualisasi 3D dengan membuat beberapa elemen menjadi transparan agar penulangannya ini lebih kelihatan. Di sini, nah, begini model strukturnya. Dinding apa? Dindingnya Basement. menggunakan apa? Bata Nah, ringan atau bata biasa? bata dari model arsitektur itu menggunakan dinding bata tebal 20 mm, 20 cm. Jadi kami menggunakan dinding bata. Ini ada perspektif tangga. Mungkin di sini kami belum bisa memodelkan semua keseluruhan elemen strukturnya dengan mendetailkan sampai penulangannya. Jadi kami di sini mengambil beberapa sampel dikarenakan waktu dan device yang digunakan juga sangat terbatas. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa Untuk saya presentasikan tentang model struktur ini.
Jadi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Jadi sudah, struktural sudah, struktur sudah, berarti yang untuk itunya secara kayak keekonomiannya. Iya Pak, izin untuk apa master budgetnya dijelaskan oleh Mbak Anjali atau Mas Joshua. Ya, Mas Joshua dengan Angeli kayaknya lagi ibadah deh. Jadi kayaknya tadi udah sempat ini. Kalau apa ya, filenya ada? Belum ada sih. Izin Pak, kalau untuk master budgetnya karena teman-teman lagi beribadah dan tidak ada dikirim ke grup, jadi kami skip itu Pak. Oke. Maaf Pak. Apalagi produknya? Di master budget yang terakhir ya? Iya Pak, master budget Oke. terakhir. Nanti gini aja, nanti ada beberapa masukan yang nanti saya kasih input ya. Nanti mungkin secara seluruh filenya dari latar belakang, analisa site, analisa kebutuhan, nanti dikompil aja satu file. Nanti kan dikumpulin lagi tuh. Selain presentasi penilaiannya, tapi produk yang dikumpulkan juga salah satu jadi poin untuk penilaian ya. Jadi kan yang belum ada tuh master budget nanti dikumpulkan aja. Yang penting kan udah dikerjakan. Nah, baik, saya akan coba sedikit koreksi ataupun berkomen dari presentasi dari teman-teman 3B yang udah laksanakan. Secara dari latar belakang cukup tajam, cukup baik. Cuman yang teman-teman paparkan kan merupakan textbook ya, teks ya, nggak ada. Jadi kalau saya harapkan saat analisa itu, latar belakang mungkin bisa teks saja, tapi saat teman-teman berbicara mengenai kondisi geografis, mungkin bisa ditambahkan gambar-gambar ya, misalnya karena audiens dari audiens tuh nggak ngebayangkan Brastagi, mungkin banyak juga yang belum tahu Brastagi itu secara visualisasi tuh berada di gimana sih geografisnya gitu, ada banyak bukit-bukit atau apa gitu, jadi bisa ke gambar gitu kan. Nah, terus yang kedua, kayak unsur-unsur lokal konten yang teman-teman yang mau angkat kan tadi ada bilang ukiran atau apa gitu, teman-teman boleh masukin grafis ukirannya seperti apa, nanti model apa yang diterapkan secara bahasa desainnya diterapkan ke bangunan seperti apa kayak gitu. Nah, untuk ya karena teman-teman rata-rata sipil ya, kalau saya kan basicnya arsitek ya, mungkin saat masuk ke itu latar belakang ataupun analisa site ya, analisa site itu teman-teman bisa menganalisa lokasi yang tadi teman-teman bilang, ketinggian, curah hujan, suhu, arah angin, itu masuk analisa site. Nah, saat masuk ke fungsi, mungkin menyebutkan judulnya mungkin bisa analisa kebutuhan ruang. Nah, jadi teman-teman bisa menjelaskan kebutuhan ruangnya karena dia hotel bintang 4, secara ketentuan bintang 4 harus yang dipenuhi adalah standarnya ini. Nah, itu bisa juga dilampirkan gambar-gambar yang mungkin penunjang untuk presentasi teman-teman. Nah, itu judulnya masuk analisa kebutuhan. Nah, baru nanti urutannya habis analisa kebutuhan kan dapat tuh. Nah, baru nanti masuk ke konseptual ataupun skematik desain. Skematik desain tuh teman-teman bisa jelaskan denah dulu nanti, denah dulu. Denah tadi yang kebutuhan udah teman-teman dapatkan, diimplementasikan ke dalam denah. Contoh misalnya bangunan ini secara vertikal, arrangement vertikalnya dibuat 8 lantai dengan 1 basement. Nah, itu teman-teman bisa menjelaskan, yang teman jelaskan secara vertikal itu adalah potongan. Nah, secara arrangement horizontal, tiap lantainya bisa dijelaskan. Jadi teman-teman bisa memprovide gambar itu tidak perlu 8 gambar, tapi 8 lantai,
yang perlu teman-teman provide gambarnya basement, ground floor, ada denah tipikal ataupun denah atap ya. Karena di atap ini nanti teman-teman ada di basement dan atap itu nanti ada fasilitas ataupun kebutuhan space untuk kalau teman-teman sipil pernah apa namanya lihat nggak di atas rumah gedung itu biasanya ada rumah ada kebutuhan untuk AC, ada kebutuhan untuk lift kayak gitu kan, atau di basement juga ada kebutuhan utilitas yang lain. Nah, itu bisa teman-teman ketambahkan di denah roof ataupun atap. Itu bisa dijelasin ke denah. Nanti baru masuk ke konsep fasad, jelaskan nanti fasadnya. Nanti baru setelah jelasin fasadnya, baru nanti masuk konsep interior. Nah, interior baru teman-teman yang perlu dijelaskan tuh mungkin nggak semuanya nggak apa-apa, tapi yang penting tuh lobby, karena lobby itu mencerminkan area pertama kita masuk tuh mencerminkan masuk nggak model kalau kontennya tuh biasanya di lobby tercermin. Baru nanti masuk ke lobby, ke lounge, kamar, ataupun fasilitas lain yang lain. Nah, saya nggak tahu teman-teman membuat denah ini kan ada grid tuh. Kalau nggak salah gridnya 7 meter ya. Nah, 7 meter. Nah, saat menentukan denah ini, acuannya kamar atau base atau jadi ada tekniknya membuat denahnya. Kalau nggak salah saya, kalau mall itu misalnya dia acuannya parkiran dulu dia, sehingga dapat dia grid untuk manuver mobil, baru dapat grid yang ideal, nah ke atasnya mengikut. Nah, kalau hotel mungkin kamar ya, grid kamar. Jadi dasar untuk menentukan grid itu. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan teman-teman, sebelumnya sudah pernah mendesain gedung tinggi nggak? Atau mempelajari gedung tinggi nggak? Nah, gedung tinggi itu setahu saya, sepengalaman pun ilmu yang saya dapat, dia sebuah gedung tinggi itu kan butuh core ya. Nah, core itu biasanya core bangunan itu biasanya fungsinya bisa dijadikan rumah lift, bisa dijadikan tangga, bisa jadikan lavatory atau toilet umum tadi. Nah itu jadi core bangunan, baru nanti rangka-rangka apa namanya kolom-kolomnya dibuat, tapi ada core bangunan. Nah, yang kedua, bangunan tinggi ini pertimbangannya banyak ya. Secara safety, tangga daruratnya di mana gitu. Nah, itu perhitungannya dari jalur evakuasinya bagaimana itu juga dipertimbangkan. Saya tahu waktunya sangat pendek, jadi untuk menganalisa itu kurang mungkin ya secara waktu ya, dan mungkin secara tools juga ya. Dan teman-teman rata-rata kan sipil juga. Nah, paling itu yang dipertimbangkan. Terus tadi yang saya tanyain mengenai floor to floor, tinggi floor to floor kan tadi 3,3 ya. Nah, 3,3 jadi menurut saya pendek itu, paling tidak 4 ya. Karena dengan bentangan 7 meter pasti baloknya besar. Nah, di dalam plafon itu biasanya kalau gedung tinggi itu banyak jalur-jalur utilitas seperti pipa, ducting. Nah, itu yang perlu diperhitungkan masuk ke dalam situ. Jadi sehingga dari jarak lantai ke plafon tidak terlalu pendek ya. Karena tadi kan teman-teman tidak mempertimbangkan ada jalur ducting, ada jalur apa sprinkler. Jadi menurut saya di 4 atau 4,5 mungkin ya idealnya. Nah, satu lagi kalau terlalu tinggi juga jangan, karena mengaruh ke biaya. Terlalu tinggi juga pengaruh ke jarak jangkau orang untuk maintenance ya. Nah, itu juga dipertimbangkan. Jadi ini input bukan hanya untuk produk dari tugas teman-teman, mungkin ke depannya saat teman-teman nanti dapat kesempatan untuk mendesain gedung tinggi lagi ya, itu jadi pertimbangan. Karena di gedung tinggi ada beberapa standar yang harus dipenuhi. Nah, mungkin karena ini tugas, yang penting kan kita lihat langkah teman-teman mendesain kan sudah betul, ada analisa, ada konsep konsep ruang, konsep bangunan, struktur, dan apa namanya tadi master budget. Paling itu aja yang dari saya masukannya.
Apalagi ya? Oh, ya itu aja paling. Nah, di kalau mendesain mungkin ada salah satu dari bagian gedung yang mungkin menurut teman ini jadi kekuatan dari desain teman-teman. Nggak apa-apa diceritakan aja itu. Karena itu misalnya, oh tadi ukiran tadi ataupun area outdoornya yang cukup luas tuh menjadi kekuatan dari desain teman-teman, ceritakan aja. Jadi kayak bercerita ya, pengunjung datang masuk ke lobi, mereka reservasi, kalau menunggu untuk mendapatkan kamar bisa menunggu ke lounge. Kalaupun pengunjung, kadang-kadang ada pengunjung tuh tidak menginap ya, cuman berenang di situ, dia bisa ke lobi, habis itu dia ke lounge, dia ke restoran, bisa berenang, ini gantinya jadi kayak bercerita aja gitu. Kayak gitu. Kalau struktur nanti dijelasin yang tadi yang apa namanya pertimbangan-pertimbangan tadi kenapa gridnya segini, pertimbangannya layout kamar ini. Terus saya nggak tahu nih teman-teman bangunnya di kondisi di ketinggian berapa ya? Saya nggak tahu. Tinggi ya, di daerah tinggi ya? Daerah bukit, Pak, ya, daerah tinggi. Nah, pertimbangan materialnya kan tadi teman-teman banyak menggunakan kaca itu. Kalau kalau apa namanya? Hotel untuk wisata ini kan kalau daerah gitu kan nggak apa-apa pakai material yang apa namanya kalau kita mengacu pada sustainable atau green arsitektur ya atau green building ya, gunakan material-material yang gampang didapat atau didistribusikan gampang gitu kan. Kalau kaca kayak gitu kan mungkin perlu ke Medan dulu atau ke Jakarta dulu kan, jadi sehingga meningkatkan cost dari pembangunan gitu. Nanti ke depannya ini saya share cuma secara pengalaman ya. Jadi mungkin ada beberapa ya pakai apa kisi-kisi kayu, apa nggak usah semuanya kaca gitu, kayak gitu. Jadi dari segi cost mungkin bangunan bisa lebih murah dan pengerjaannya lebih cepat gitu, karena kita menggunakan material di sekitar. Jadi konsep-konsep hotel untuk wisata ini nggak ada masalah, nggak harus modern sih. Tapi kalau di-combine aja modern, tropical modern gitu, bisa. Jadi ada main kaca, ada main kayu, ada main batu gitu. Jadi gitu. Kurang lebih seperti itu masukan dari saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Udah ya? Oke, eh, mungkin Mas Rahimi bisa apa membuat kesimpulan ya, ataupun sekalian menutup presentasinya. Baik, Pak. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3B yang yang mana yang mana bangunan itu hotel bintang 4 dengan lantai 8 di daerah Prastagi, Karo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop dulu ya.